Hey, ini adalah Fold 7 yang udah gue pakai setahun terakhir. Dan ini adalah Fold 8 dan Fold 8 Ultra. Gue ada kesempatan untuk nyobain duluan. Ini adalah mini review gue tentang Fold 8 Ultra. Kita bahas ya. Kalau ingat video gue yang kemarin yang ngomongin Fold 7 setelah gue pakai selama 6 bulanan kalau nggak salah, dan ada 3 hal yang gue harapkan bisa lebih baik di Fold generasi berikutnya. Nah, di tangan gue ini ada Fold 8 Ultra, penerusnya Fold 7 kemarin. Kenapa namanya Ultra? Adalah karena Ultra itu mentoknya secara spek. Jadi mereka menghadirkan yang namanya Fold 8 Ultra dan Fold 8. Penamaan yang menurut gue juga cukup menarik ya, karena dia mau set Ultra itu adalah yang paling topnya, sedangkan Fold 8 ini another form factor yang menurut gue lucu banget, menarik banget. Tapi gue mau bahas yang Ultra dulu di video kali ini. Nah, dari 3 hal yang gue harapkan lebih baik dari generasi berikutnya, ternyata 2 dari 3 itu terjawab. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah baterai. Wah, baterai ini suatu solusi banget, suatu jawaban banget. Soalnya gue merasa tuh video gue tuh didengar. Fold 8 Ultra baterainya udah 5000 mAh silicon carbon. Akhirnya silicon carbon. Artinya lebih tipis tapi kapasitasnya bisa lebih besar. Dan juga chargingnya udah naik juga. Prosesornya udah paling mentok, Snapdragon 8 Elite. Ya, boleh dibilang butuh baterai yang cukup besar. Nah, udah naik 5000, kita sambil tes bahwa kalau kita charge sekarang, ini dalam keadaan 53%, dengan super fast charging, dia menghasilkan 41 menit sampai full. Jadi fullnya, kita nggak perlu full, biasanya charge baterai itu sampai 80%, dia akan melan demi konservasi umur baterainya. Tapi menurut gue ini adalah suatu solusi banget. Ya, itu satu hal baterai. Sebelum kita sambil lihat hasil chargingnya nanti, hal kedua yang ternyata didengar oleh Samsung adalah kamera. Gue merasa ya selama ini memang kalah sama S series, tapi kali ini sudah diperbaiki, sudah lebih baik lagi, terutama di salah satu lensanya, karena dia masih menggunakan 3 lensa, tetap menggunakan 3 lensa, ada ultra wide, wide, dan tele. Nah, bagian ultra wide-nya naik dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel. Nah, ini ngebantu banget untuk kita, terutama nih saat kita menggunakannya untuk selfie. Kita menggunakan kamera utama, atau kalau rame-rame lebih lagi adalah ultra wide, selfie Gen Z mungkin, tapi dapat viewfinder-nya foldable. Artinya kita menggunakan layar depannya untuk foto. Nah, itu menurut gue solusi banget. Dari 12 megapiksel naik ke 50 megapiksel. Bisa dicoba, dan 200 megapiksel tetap di main kameranya, sama seperti sebelumnya. Gitu, itu menurut gue udah suatu jawaban banget. Dan bukan cuman itu, dalam videonya ini ada 2 hal yang pengen gue demoin yang baru dari Fold 8 Ultra. Yang pertama, situasinya begini. Jadi cara kerjanya adalah kita videonya tuh akan merekam keseluruhan dan akan menangkap secara AI ada orang-orang di dalamnya. Dan kita bisa pilih orang mana yang mau diikutin. Nanti editannya secara otomatis akan ngikut ke orang itu. Itu satu kondisi. Belum lagi kalau lo konser, belum lagi kalau banyak hal lagi. Jadi gue contohin dengan demo ini. It's a nice feature to have. Yang kedua, juga ada fitur yang namanya dual recording. Oke, dual recording memang hal yang bukan baru, tapi dual recordingnya di 8 Ultra ini, dia menyediakan format yang berbeda. Jadi bukan cuma insert kayak picture in picture, tapi juga bisa side by side secara vertikal atau horizontal. Itu suatu pilihan lagi kalau mau bikin konten, ya nggak? Oke, kita udah secara 4 menit, ini udah naik jadi sekitar 6%, jadi baterainya memang 45 watt charging itu ngebantu banget. Untuk ke poin ketiga gue mau bilang bahwa gini nih, satu hal yang mungkin masih belum sampai dari segi wiggly-nya ini. Karena form factor-nya belum berubah, kamera masih berjajar secara vertikal di sisi sebelah kanan sini, jadi Ultra atau Fold 8 Ultra itu berupa refinement, bukan reinvention, tapi lebih ke menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya. Yang paling menarik, menurut gue dari Fold 6 to Fold 7 itu udah kerasa banget tipisnya. Tapi Fold 8
itu lebih tipis lagi. Dia masih bisa motong 0,1 mm sambil meningkatkan kapasitas baterai. Jadi kalau kita buka, area tertipisnya itu 4,1 mm, sedangkan kalau ditutup jadi ya dapat 0,2 mm lebih tipis. Enak banget dipakai di tangannya. Satu lagi juga dari segi formnya, yang gue rasain dari Fold 7 sebelumnya, ini kan gue pakai Fold 7 ya udah setahun ke belakang dan gue udah bikin 2 video soal itu. Bukanya tuh masih agak sedikit struggling. Kalau Fold 8 dia tuh lebih enak masuknya. Karena bagian dalamnya di saat berhimpit ini, dia tuh bikin sedikit lebih curvy. Jadi lebih mudah dibukanya. Dan dia terasa hinge-nya itu lebih enak. Sambil gue rekam deh. Fold 7 itu ada sedikit bunyinya dan sedikit lebih keras. Sedangkan yang Fold 8 tuh mantep banget, udah lebih tipis, lebih ringan, dan hinge-nya lebih mantep. Dia menggunakan flex titanium di dalamnya yang bikin daerah hinge-nya lebih nggak kelihatan gitu. Kalian nanti juga bisa lihat di videonya bahwa ini tuh daerah hinge-nya itu lebih tidak terlihat dibanding sebelumnya. So, secara form ini adalah penyempurnaan dari Fold 7. Satu hal yang terbaru lagi menggunakan One UI 9. One UI 9 juga adalah pertama kalinya ada di Fold 8 Ultra Series. Gitu. Soal harga, aduh gimana ya, gue agak-agak deg-degan ngomongin harga soalnya. Gak usah Samsung, semua brand atau semua barang pun, bahan baku, bahan bakar, semuanya tuh pasti naik di saat ini. Apalagi negara kita ya, dengan currency sekarang. Tapi kalau kita ngomongin spesifik ke smartphone atau ke gadgets, itu ada dua hal yang bikin naik. Salah satunya adalah storage, dan satunya ada chipset yang harganya memang semua naik di mana-mana pun. Jadi harga laptop, harga smartphone. Tapi gini, Fold 8 Ultra dijual dengan harga mulai dari 32,5 juta kurang lebih. Dapat free memory upgrade. Kalau lo beli 256 itu dapat 512. Kalau lo beli yang 512 dapat 1 tera. Nah, tentunya ini pas PO ya. Jadi selalu saran gue beli saat PO. Tapi gini, naiknya itu sekitar 4 juta dibanding di saat Fold 7 keluar. Jadi 4 juta itu sedikit di atas 10%. Belasan persen dari 32,5 juta. Kenapa? Karena memang ini produk flagship yang harganya memang startingnya sudah tinggi sebelumnya. Jadi kenaikan akan terasa secara percentage lebih kecil dibanding kalau misalnya kita ngomongin produk mid range, apalagi produk low range. Memang terasa banget secara percentage naiknya. Dan untuk pasar flagship, kenaikan 10-an persen sampai 20-an persen menurut gua masih reasonable. Gue tetap saranin untuk beli secara PO. Waktu PO itu lo dapat 2 tahun masalah screen, Samsung Care, terus lo dapat cashback, terus ada promo dengan Telkomsel juga. Banyak hal yang lo menang banyak kalau lo ambil saat PO gitu. Jangan lupa juga soalnya Fold 8 Ultra ini adalah pilihan paling atasnya. Masih ada yang namanya form factor baru ini Fold 8. Gue akan bikin videonya juga nanti. Tapi ini menarik banget, lebih ke arah yang entertainment. Kalau lo mau pilih yang mana, lo power user, lo mau bikin konten plus kerja segala macam dengan kualitas paling atasnya foldable, ambil 8 Ultra. Sedangkan Fold 8-nya lebih ke entertainment karena ada beda jumlah kameranya, ada beda ukurannya, dan ada beda baterainya. Yang ini 5000, ini 4800. So, I'll leave it to you. Gue saat ini mikir-mikir banget karena gue power user, mungkin gue yang 8 Ultra. Samsung hari ini juga launching Flip 8 dan juga ada Watch 9 dan Watch Ultra Gen 2 yang akan gue bahas di video terpisah. Detailnya bisa dibaca di description, but I'm looking forward for this to be my daily driver. Or this. I don't know, what do you think?